Shalom, menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Dan hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah tiba di bilangan pasal yang ke-30. Dan judul daripada bilangan yang ke-30 ini adalah Nasar Kaum Perempuan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang Nasar, sebuah janji yang disampaikan kepada Tuhan untuk sebuah permohonan tertentu. Jadi jikalau Tuhan mengabulkan apa yang dimintanya itu, maka orang yang bernasar wajib memenuhi apa yang dinasarkannya. Dan kali ini kita akan coba lihat, ternyata yang melakukan nasar itu tidak hanya seorang pria, tetapi juga seorang perempuan. Kalau di dalam Alkitab, contoh yang sangat populer adalah Hana. Hana mengucapkan nasar bahwa kalau dia diberikan seorang anak, maka dia akan mempersembahkan anaknya itu ke rumah Tuhan, menjadikan anaknya itu seorang hamba Tuhan. Dan Hana memenuhi nasarnya itu. Dan ternyata menurut ketetapan Taurat, nasar yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki itu ternyata berbeda. Ada pengecualian atau ada perlakuan khusus bila nasar itu diucapkan oleh kaum perempuan. Apa bedanya? Bedanya seperti ini. Kalau seorang pria mengucapkan nasar, maka tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan nasarnya itu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, pria itu harus memenuhi apa yang dijanjikannya, apa yang sudah dinasarkannya. Tetapi jika kaum perempuan yang mengucapkan nasar, maka menurut bilangan pasal yang ke-30 ini ada sebuah pengecualian, ada sebuah kemungkinan untuk terjadinya pembatalan. Bagaimana nasar seorang perempuan bisa batal? Maka kita melihat ketetapan yang diatur adalah seperti ini. Ayat yang ketiga saya bacakan buat saudara. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Jadi ketika seorang perempuan mengucapkan nasar dan nasarnya itu didengar oleh ayahnya, dan ayahnya melarangnya atau ayahnya tidak memperbolehkannya tentang nasar itu, maka nasar itu bisa dibatalkan. Tetapi kalau ayahnya diam saja, maka nasar itu akan berlaku. Demikian pula ketika perempuan ini bersuami, maka ketika dia mengucapkan sebuah nasar dan suaminya itu mendengar akan nasar itu dan melarangnya, maka nasar perempuan itu boleh menjadi batal. Tetapi kalau suaminya diam saja, maka nasar itu tetap berlaku. Anda baca di dalam ayat yang ke-8. Jadi kita bisa melihat di sini seolah-olah terjadi sebuah pembedaan antara pria dan wanita dalam konteks budaya pada waktu itu. Nasar perempuan bisa dibatalkan oleh siapa? Oleh laki-laki, baik itu ayahnya maupun suaminya. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yang kita bisa pelajari adalah ini bukan soal Tuhan membedakan gender. Tuhan bukan melakukan yang namanya diskriminasi gender, bukan itu poinnya. Tapi yang mau ditekankan Tuhan di sini adalah seorang pria, seorang ayah, seorang suami itu punya otoritas bahkan terhadap anaknya maupun terhadap istrinya. Sekalipun punya otoritas,
bukan berarti seorang pria menyalahgunakan otoritas itu. Maka ketika seorang pria mendengar nasihat yang diucapkan istrinya mungkin atau anaknya mungkin, maka seorang pria harus dengan bijak meresponi akan hal itu. Kalau nasihat yang diucapkan itu merupakan hal yang baik, bukan hal yang sembrono, maka seorang pria wajib mendukung apa yang dinasarkan oleh perempuan itu. Tetapi kalau yang dinasarkan itu sesungguhnya merupakan sebuah kesembronoan saja, sebuah ucapan karena emosi saja, maka seorang pria, entahkah suami atau ayah, maka dia harus melarang dan membatalkan nasihat itu. Maka saya ingin mengatakan kepada Anda, seorang pria itu punya peran yang sangat penting di dalam sebuah rumah tangga atau di dalam sebuah keluarga. Maka baik buruknya sebuah pernikahan dan baik buruknya sebuah keluarga, mayoritas itu disebabkan oleh pria sebagai kepala keluarga atau sebagai suami. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kita membaca akan hal ini, jika Anda seorang pria, maka Anda harus mengerti sebuah tanggung jawab besar yang dibebankan kepada Anda, peran Anda sebagai ayah dan peran Anda sebagai suami. Bagian Anda adalah memimpin dengan bijak. Anda harus bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dalam konteks ini, Anda harus bisa mengambil keputusan dengan tepat. Anda memperbolehkan, mengizinkan nasihat itu diucapkan atau Anda melarangnya. Keputusan sesungguhnya ada di tangan Anda sebagai seorang pria atau suami atau seorang ayah. Sekalipun nasihat itu yang mengucapkan adalah seorang perempuan. Maka Anda sebagai pria, sebagai ayah, sebagai suami, lakukan peran Anda dengan baik, lakukan tugas dan fungsi Anda dengan baik. Kalau Anda sebagai seorang kepala keluarga, berikan rasa aman, jadilah seorang kepala keluarga yang bijak, sehingga keluarga Anda merasa aman karena kehadiran Anda. Demikian pula kalau Anda seorang suami, jadilah suami yang bijak, jadilah suami yang baik untuk pasangan Anda. Ibu bapak saudara semuanya, saya berharap melalui kebenaran hari ini, masing-masing kita mengerti porsinya masing-masing. Ini bukan soal nasar yang kita dalam konteks sekarang berlaku atau tidak, atau kita harus mengikuti ketetapan Taurat ini. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau Anda pria, jadilah pria yang bijak, dan bagaimana menjaga kelangsungan rumah tangga dan keluarga Anda. Kalau Anda seorang wanita, Anda mengerti sekarang melalui posisi yang dijelaskan dalam Bilangan pasal 30 tentang nasar ini, berarti kita harus submit dengan suami kita, harus tunduk dengan orang tua kita. Jadi masing-masing punya porsi dan bagiannya masing-masing. Maka firman Tuhan berkata, suami-suami kasihi istrimu, hargai istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tuhan memberkati kita.